Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Putri akan share materi ya terkait strategi promosi kesehatan. Salah satunya adalah bina suasana promosi kesehatan. Memang strategi promosi kesehatan apa saja? Ada apa aja? Yuk. Ada bina suasana, ada advokasi, ada pemberdayaan masyarakat. Nah, ini Putri share terkait dengan bina suasana, begitu ya. Oke, apa sih sebenarnya bina suasana atau nama lainnya adalah dukungan sosial. Bayangkan saja kalian akan misalnya merubah perilaku masyarakat yang biasanya misalnya pada malam-malam begadang misalnya gitu ya. Terus pengen dirubah biar tidak begadang, tidur misalnya mulai jam 9 malam misalnya. Berarti bina suasana kayak gimana? Dengan memberikan dukungan sosial ya, dukungan sosial ke orang-orang yang begadang tadi. Dukungan sosialnya lewat apa? Ya lewat tokoh masyarakat, ya kan? Intinya jadi kalau membina suasana itu dari lingkungannya si orang yang akan kita suluh gitu, orang yang akan kita rubah perilakunya. Gitu ya, ada gambaran ya. Oke, di sini bina suasana atau dukungan sosial adalah upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu, anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan ya. Misalnya kayak terkait dengan vaksin untuk mencegah COVID. Berarti bina suasana ya upaya menciptakan opini atau lingkungan sosialnya misalnya saya adalah masyarakat ya lingkungan sosial dari saya agar saya itu nanti mau melakukan vaksin gitu, gitu ya. Terus seseorang akan terdorong untuk mau melakukan sesuatu apabila di lingkungan sosial dimanapun ia berada, ya di rumah, orang-orang yang jadi idolanya, kelompok arisan, tempat untuk ngaji, bahkan masyarakat umum itu memiliki opini yang positif terhadap perilaku tersebut. Jadi misalnya terkait dengan vaksin COVID tadi, semua orang di lingkungan saya udah vaksin dan ngomong vaksin itu perlu loh di keluarga saya ngomong kayak gitu. Terus idola saya, misalnya saya punya idola artis misalnya Iqbal Ramadan itu ya. Terus saya ngefans sama dia, ternyata dia juga ngomong vaksin itu perlu loh kayak gitu. Terus ketika saya arisan RT sama ibu-ibu juga di situ ketua RT-nya bilang, ibu RT-nya bilang bahwa vaksin itu perlu kayak gitu loh. Ya, jadi yang namanya bina suasana ya berarti fokusnya ke lingkungan saya, entah itu keluarga, entah itu tokoh masyarakat ataupun kelompok arisan kayak gitu ya. Ya, di bina suasana itu intinya adalah menjalin kemitraan untuk membentuk opini publik dengan berbagai opini di masyarakat seperti Toma itu tokoh masyarakat, juga tokoh agama, LSM, dunia kerja, media massa, organisasi masyarakat, organisasi profesi maupun pemerintah. Jadi bina suasana dilakukan untuk sasaran sekunder ya. Jadi bukan ke masyarakatnya, tapi ke ibaratnya tokoh agamanya, ke tokoh masyarakatnya, kayak gitu. Agar dia menjadi motor penggerak untuk perubahan perilaku masyarakat tadi. Ada gambaran ya, jadi yang namanya bina suasana fokusnya ke tokoh masyarakat, tokoh agama agar dia itu menjadi dukungan sosial untuk ibaratnya individu tadi yang akan dipenkes, yang akan dipromosikan kesehatannya gitu ya. Oke, tujuan bina suasana apa sih? Tujuan bina suasana ini agar para tokoh masyarakat sebagai jembatan antara sektor kesehatan sebagai pelaksana program dengan masyarakat penerima programnya. Dengan mencari kegiatan sosial melalui tokoh masyarakat pada dasarnya adalah mensosialisasikan program-program kesehatan agar masyarakat mau menerima dan mau berpartisipasi. Jadi tadi kan Putri bilang bahwa sasaran bina suasana ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama. Lah ini tokoh masyarakat sama tokoh agama itu dia jadi jembatan antara kesehatan dengan masyarakatnya. Dengan ada dukungan sosial dari tokoh masyarakat,
kan akhirnya apa? Kita mensosialisasikan ibaratnya si tokoh masyarakat kita penkes gitu ya. Terus nantinya tokoh masyarakat itu akan membantu kita juga untuk mengontrol masyarakat apakah sudah melakukan apa sih program-program kesehatan kita atau tidak. Gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwa bina suasana itu menciptakan lingkungan sosial, terus lebih menguatkan dukungan terhadap perubahan perilaku, khususnya dari fase tahu ke mau. Jadi kan tadi kan sasaran dari promosi kesehatan kan memang masyarakat, tapi kita dibantu oleh tadi tokoh masyarakat maupun tokoh agama ataupun kelompok-kelompok pertemuan ya agar si masyarakat per individu itu dia tahu dan mau. Nanti harapannya setelah mau kan otomatis mampu melaksanakan untuk melaksanakan promosi kesehatan atau melakukan PHBS perilaku hidup bersih sehat. Jadi orang mau berubah kan awalnya dia tahu dulu, terus ada mau, ada apa sih motivasi kemauan, baru dia mau mampu melakukan. Bayangkan ada responden masyarakat yang dia tahu tapi nggak mau, ya kan susah, dia pasti nggak akan melakukan. Lah, tugasnya si tokoh masyarakat tadi adalah membuat masyarakat yang tadi awalnya jadi tahu terus mau. Nanti kan kalau mau otomatis jadi mampu. Gitu ya. Terus selanjutnya adalah penerapan bina suasana pada berbagai tingkatan ya. Ada jadi pendekatan. Jadi gini, penerapan bina suasana itu berarti pendekatan ya. Pendekatannya itu ada pendekatan individu, kelompok dan masyarakat umum. Sebentar, saya lihat nantinya ada di sini ya. Penjelasan ininya. Oh, langsung saja di sini aja ya. Jadi untuk apa sih pendekatan bina suasana, pendekatannya itu bisa ke individu, ke kelompok ataupun ke masyarakat ya. Individu. Jadi kalau individu itu ditujukan kepada individu-individu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, tokoh remaja, artis misalnya. Tapi pendekatannya individu, kita menuju orangnya gitu ya. Nah, dengan pendekatan ini harapannya nanti si individu tokoh masyarakat, artis tadi itu dapat menyebarkan pendapat yang positif terhadap perilaku yang sedang dikenalkan gitu ya. Kayak misalnya pemerintah kan sedang mempromosikan tentang vaksin itu penting loh kayak gitu ya. Berarti si artis juga memberikan pendapat yang positif tentang vaksin gitu ya, bukan malah nakut-nakutin. Terus si tokoh masyarakat tadi diharapkan dapat menjadi individu-individu panutan dalam hal perilaku yang sedang diperkenalkan. Contohnya tadi tentang vaksin. Tapi artisnya udah ngomong vaksin itu penting loh, tapi dia sendiri nggak vaksin. Ya sama aja bohong kayak gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya pendekatan individu, si tokoh masyarakat tadi mau mempraktekkan perilaku yang sedang diperkenalkan tadi ya, perilaku misalnya tentang vaksin. Contohnya misalnya tentang demam berdarah kan 3M gitu ya. Ya berarti si individu tadi harapannya dia juga mempraktekkan atau mau dulu untuk melakukan 3M. Terus harapannya dengan pendekatan individu, tokoh masyarakat, tokoh agama tadi itu bersedia menjadi kader dan ikut menyebarluaskan terkait informasi tadi ya, agar menciptakan suasana yang kondusif untuk perubahan perilaku. Gitu ya. Jadi harapannya ketika kita pendekatan individu ke salah satu orang-orang ini, maka mereka akan menjadi peduli terhadap kesehatan dan mereka menjadi panutan gitu ya. Terus selanjutnya adalah pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini ditujukan ke tadi ya ada RT, rukun tetangga, RW, rukun warga, ke perkumpulan remaja, ke organisasi profesi, ke organisasi pemuda dan yang lainnya ya.
Dengan pendekatan ini harapannya kelompok-kelompok tadi itu jadi peduli terhadap perilaku, peduli awalnya dia harusnya peduli terhadap perilaku yang sedang diperkenalkan, terus selanjutnya adalah menyetujui dan mendukungnya. Nah, bentuk dukungan ini dari kelompok tersebut itu bisa juga mempraktekkan perilaku yang sedang diperkenalkan, terus selanjutnya melakukan kontrol sosial ya terhadap individu-individu anggotanya, gitu ya. Jadi lebih peduli, terus selanjutnya dia harapannya bisa mempraktekkan maupun mengadvokasi ataupun melakukan kontrol terhadap anggota masyarakat. Selanjutnya adalah pendekatan ke masyarakat umum ya. Pendekatan ke masyarakat umum itu dengan memanfaatkan media-media ya. Di situ ada media cetak, media elektronik ya. Terus sehingga dapat apa ya? Sehingga tercipta pendapat yang positif tentang perilaku tersebut gitu ya. Makanya tentang vaksin ada lewat TV, ada lewat Instagram yang harapannya terbentuk opini yang positif tentang vaksin tersebut. Nah, dengan pendekatan melalui masyarakat umum ini, harapannya media-media massa tadi ya, cetak maupun elektronik itu jadi peduli dan mendukung terhadap perilaku yang diperkenalkan. Terus media-media tadi jadi mitra dalam rangka untuk menyebarkan informasi gitu ya. Terus harapannya itu ada pendapat yang positif ya sebagai pendukung terhadap individu masyarakat sehingga masyarakat tadi mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Gitu ya. Oke, jadi ada pendekatan individu, kelompok maupun masyarakat umum. Prinsip bina suasana yang pertama adalah kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan ya. Jadi terbuka, terus forum komunikasi yang rutin dengan melibatkan mitra, terus berbagi tugas dan tanggung jawab yang jelas ya. Jadi ketika kita ngomong ke pendekatan ke masyarakat misalnya kan ada berbagai macam kelompok ya, kita bagi job desk-nya jelas sehingga tidak tumpang tindih, tidak ada yang double-double ya. Terus prinsipnya adalah dokumen data juga harus up to date, mengikuti kebutuhan masyarakat, peduli terhadap kesehatan masyarakat, memanfaatkan kegiatan dan sumber dana, dan adanya feedback atau umpan balik. Oke, ini tadi sudah. Selanjutnya untuk metode bina suasana bisa bentuknya adalah pelatihan ya. Otomatis tadi pelatihan bisa ke tokoh agama, tokoh masyarakat, bisa juga ke kelompok-kelompok tadi ya. Bisa juga metodenya dengan konferensi pers, dialog terbuka dengan penyuluhan, dengan pendidikan kesehatan, pertunjukan tradisional, diskusi meja bundar, pertemuan berkala di desa ya, terus kunjungan lapangan, studi banding maupun traveling seminar. Oke, ini dijelaskan hanya 2 ya untuk metode bina suasana ya. Yang pertama adalah konferensi pers. Yang pertama bukan konferensi pers yang kayak artis gitu enggak ya. Yang pertama adalah bentuk pertemuan konferensi pers ini bentuk pertemuan singkat sejumlah wartawan medium massa untuk menjelaskan suatu isu penting yang perlu diketahui oleh masyarakat. Berarti ini adalah metode apa sih pendekatannya adalah pendekatan masyarakat umum ya yang melalui media cetak maupun media elektronik. Didahului dengan penjelasan singkat diikuti dengan tanya jawab. Terus metode bina suasana dialog interaktif merupakan forum yang diciptakan untuk saling tukar menukar informasi, namanya saja dialog ya, antara sumber informasinya ya dengan sasaran halayak dalam upaya memperjelas isu yang dibahas, dilakukan di radio, TV dengan menggunakan telepon misalnya. Terus langkah-langkah bina suasana ada tahap persiapan, pelaksanaan, dan monitoring ya. Yang pertama adalah persiapan identifikasi dulu sasaran mitra, mau siapa, tokoh agama, tokoh masyarakat, ataupun tadi selebriti gitu ya, atau artis. Terus kita menyiapkan bahan-bahan apa sih informasinya,
menentukan metode atau caranya. Tadi kan pendekatannya mau apa sih, individu, kelompok atau masyarakat umum, terus merencanakan waktu dan tempat dan menyiapkan instrumen untuk monitoring dan evaluasi. Langkah yang kedua, pelaksanaan. Kita membangun forum komunikasi, kita menyajikan data atau informasi, kemudian dilanjutkan dengan merancang kegiatan bersama-sama gitu ya, karena nanti ibaratnya kalau kita pengen merubah perilaku seseorang tapi lingkungannya nggak mendukung ya susah ya. Terus membagi job desk, tanggung jawabnya masing-masing apa, terus melakukan kegiatan sesuai dengan rencana tadi yang sudah dibuat, dan setiap kegiatan harus ada dokumentasinya. Terus di dalam pelaksanaan juga sering melakukan pertemuan ya, terus nanti memaparkan kemarin apa yang sudah dilakukan, selanjutnya adalah menyusun rencana tindak lanjut ya, dan kita fokus juga untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu, atau untuk yang hanya untuk mengatasi masalah dulu kayak gitu ya. Terus menggalang sumber daya dan potensi mitra. Terus di tahap pemantauan dan penilaian atau monitoring dan evaluasi ngapain? Jadi untuk memantau dan evaluasi diarahkan pada apa sih, proses dan hasilnya gitu ya. Jadi melihat proses dan hasilnya, terus penilaian dalam bentuk output itu dengan melihat opini masyarakat terhadap PHBS di rumah tangga, di tatanan sekolah atau tempat kerja misalnya seperti itu. Terus hasil Monef tadi digunakan untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya. Nah, indikator bina suasana, yang namanya indikator berarti bagaimana sih kita melihat apakah bina suasana yang kita lakukan itu sudah berhasil atau belum. Yang pertama adalah kita lihat indikator input masukannya ya, adanya data mitra, terus adanya informasi yang akan disosialisasikan, indikator prosesnya, adanya forum komunikasi, adanya sosialisasi informasi melalui media ya, berbagai media cetak, elektronik, terbentuknya jejaring komunikasi, terus adanya rencana kegiatan terpadu, dan adanya sumber daya dalam pelaksanaan promosi. Indikator output kan luaran ya. Jadi peningkatan jumlah kegiatan serta jaringan kemitraan, adanya dokumen kegiatan, adanya komitmen yang dapat direalisasikan, adanya opinion publik yang positif ya tentang misalnya info perubahan perilaku yang akan dilakukan, terus terpeliharanya opini, norma, kondisi yang baik di masyarakat itu ya. Itu adalah outputnya. Intinya kalau input itu masukannya, proses itu prosesnya, output keluarannya, hasilnya gitu. Nah, untuk menjaga kelanggengan dan keseimbangan bina suasana diperlukan forum komunikasi, jelas ya, harus sering ketemu, dokumen data yang up to date, hubungan yang terbuka, menumbuhkan kecintaan terhadap kesehatan, perlu juga memanfaatkan berbagai kegiatan maupun dana ya yang mendukung untuk pembudayaan perilaku hidup bersih sehat. Nah, hubungan bina suasana dengan partisipasi masyarakat melalui kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Jadi harapannya dengan adanya partisipasi masyarakat, maka otomatis program-program pemerintah terkait dengan kesehatan jadi mudah untuk dilakukan dan otomatis tujuannya akan mudah tercapai. Tapi ketika masyarakatnya rendah ya, partisipasinya rendah, ya otomatis petugasnya capek sendiri ya, dan mungkin program tidak berjalan ya, terus malah si petugasnya jadi merasa beban ya, sehingga jadi menghambat perubahan perilaku. Jadi intinya bina suasana ini apa ya, tergantung dari partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat ini adalah kunci dari keberhasilan upaya kesehatan masyarakat. Nah, ini tadi kan masyarakatnya ada yang jadi kader lah, kader kesehatan lah. Mungkin adanya kecenderungan dari kader tadi itu yang tidak mau repot lah, tidak mau ruwet,
maunya enak misalnya, dan itu adalah hal yang wajar ya, sehingga petugas kesehatan itu perlu paham dan perlu upaya lagi untuk memfasilitasi masyarakat tadi agar mau menjadi jembatan antara petugas kesehatan dengan sasaran masyarakat yang akan dipromosikan kesehatannya, yang akan dirubah perilakunya. Dan jadi intinya esensi dari Bina Suasana itu lebih ke membangun pendapat di masyarakat, ya, membangun pendapat yang positif ya, dengan cara yang tepat sesuai dengan karakter masyarakat yang dituju. Jadi dalam pemberdayaan masyarakat ini, kita yang dituju adalah kemandirian masyarakat ya. Kita memfasilitasi masyarakat untuk memahami masalah mereka sendiri, berusaha mencari dan menjalankan pemecahannya untuk masalah yang mereka hadapi, gitu ya. Terus selanjutnya, jadi hal penting dari Bina Suasana itu bukan hanya terletak pada pemberian informasi, informasinya lengkap gitu ya, tapi tapi didukung oleh sarana prasarana, terus tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, orang-orang penting di masyarakat, sehingga harapannya perubahan perilakunya juga dikontrol oleh tokoh-tokoh tadi. Begitu ya. Oke, mungkin itu dari Putri. Nanti kalau ada pertanyaan, ini yang tadi ya. Kalau ada pertanyaan boleh untuk disampaikan di forum diskusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.